Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap keadaan kalian hari ini baik dan sehat semuanya ya. Kali ini kita akan mengenal wujud benda dan sifatnya. Pelajaran kelas 3, tema 3, subtema 2, aneka benda di sekitarku. Dan pada akhir penayangan video ini akan ada LK atau lembar kerja yang bisa kalian kerjakan untuk latihan soal di rumah. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku adalah benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Manusia, hewan, tumbuhan, gelas, buku, dan batu termasuk benda karena mereka menempati ruang dan dapat ditimbang. Artinya mereka memiliki massa. Bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Bagaimana dengan cahaya dan panas? Apakah mereka termasuk benda? Mari kita cari tahu jawabannya. Cahaya dan panas tidak menempati ruang, jadi mereka bukan termasuk benda. Pernahkah kalian memperhatikan benda-benda di sekitar kalian? Benda di sekitar kita dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan yang terakhir, benda gas. Sifat benda padat. 1. Tidak berubah bentuk. 2. Volumenya tetap. 3. Ukuran dan warnanya tetap. 4. Bisa dipegang. Mari kita pahami sifat-sifat benda padat dengan contoh sebagai berikut. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas atau tempat pensil, ukuran dan warna pensil tidak berubah. Beratnya pun tetap sama. Serta sifat pensil yang terakhir adalah bisa dipegang. Apakah kalian sudah paham dengan sifat-sifat benda padat? Kalau kalian sudah paham, coba sebutkan benda padat yang ada di kelas kalian. Ya, pintar sekali. Papan tulis, buku tulis, pensil, penggaris, jam dinding, meja, kursi, guru, bahkan teman kalian termasuk benda padat. Apakah sampai di sini kalian sudah paham tentang benda padat dan sifatnya? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Selanjutnya, kita akan membahas wujud benda yang kedua, yaitu benda cair. Sifat benda cair yaitu 1. Bentuk berubah-ubah sesuai tempatnya. 2. Mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 3. Tidak bisa dipegang.
Mari kita pahami sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk berubah-ubah sesuai tempatnya. Saat kita menuang air ke dalam gelas, bentuk air seperti gelas. Saat kita menuang air ke dalam ember, bentuk air pun seperti ember. Sifat air yang kedua adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini bisa dilihat pada air terjun yang mengalir ke bawah. Begitu juga dengan air hujan yang turun dari langit. Sifat air yang terakhir adalah tidak dapat dipegang. Sebesar apapun kalian berusaha, air tidak bisa dipegang dengan tangan kosong. Harus dengan wadah. Apakah kalian sudah paham dengan sifat-sifat benda cair? Jika kalian sudah paham, coba sebutkan benda-benda cair yang ada di sekitar kalian. Ya, benda cair bisa berbentuk air minum, susu, minyak, sampo, kecap, bahkan jus segar. Apakah kalian bisa menyebutkan benda cair lainnya? Apabila kalian sudah memahami tentang benda padat dan benda cair serta sifat-sifatnya, sekarang kita akan membahas tentang wujud benda yang terakhir, yaitu benda gas. Sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah bentuk berubah sesuai wadah atau menempati seluruh ruang. 2. Memiliki partikel yang menekan dan bergerak ke segala arah. 3. Tidak dapat dipegang. Mari kita pahami sifat benda gas dengan contoh berikut. Seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda. Saat udara ditiup, akan menempati seluruh ruangan sesuai wadahnya atau bentuknya. Sifat benda gas yang kedua adalah menekan ke segala arah. Jika kita meniup balon, udara akan memasuki ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan semakin besar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara dari dalam balon. Sifat benda gas yang terakhir adalah tidak dapat dipegang. Saat kita bernafas, kita bisa merasakan menghirup oksigen, tapi kita tidak bisa memegang oksigen. Saat kita merasakan hembusan angin, kita tidak bisa memegang angin. Bahkan saat kita melihat asap rokok atau asap dari kendaraan bermotor, asap tersebut tidak bisa kita pegang. Dari penjelasan sifat-sifat benda gas tadi, apakah kalian sekarang paham tentang benda gas? Jika kalian sudah paham, coba sebutkan benda-benda gas di sekitar kalian. Ya, benda gas bisa berupa asap dari cerobong pabrik, asap dari kendaraan bermotor dan mobil, gas LPG yang biasa digunakan oleh ibu kalian untuk memasak, oksigen, balon udara, dan lain-lain. Setelah mempelajari 3 wujud benda dan sifat-sifatnya, Bu Guru berharap kalian sudah memahami dengan benar tentang wujud benda. Agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan bersama-sama soal latihan berikut ini. Dayu sedang membantu ibu memasak di dapur. Bisakah kalian menentukan benda-benda yang ada di dapur Dayu, termasuk ke wujud benda apa saja? Kelompokkan benda-benda di dapur Dayu, mana saja yang masuk ke benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yang ada di dapur Dayu adalah wajan penggorengan, sudip, kain serbet,
ibu dan dayu, serta kompor untuk memasak. Benda cair yang ada di dapur dayu adalah minyak, cuka, air yang dimasak, dan kecap. Benda gas yang ada di dapur dayu adalah asap, udara, dan gas untuk menyalakan api. Setelah tadi membahas benda-benda yang ada di dapur dayu, sekarang Bu Guru akan memberikan beberapa soal lewat lembar kerja dan kalian akan mencoba mengerjakannya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bahas bersama-sama soal-soal tadi. Kita bahas soal yang pertama. Pertanyaan soal pertama adalah, wujud benda di sekitar kita ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah sampai di sini jawaban kalian betul semua? Lanjut ke soal yang kedua. Pensil dan penghapus termasuk benda? Ya, benar. Pensil dan penghapus termasuk benda padat. Soal yang ketiga. Susu sapi termasuk benda berwujud? Apakah kalian bisa menjawabnya? Ya, benar. Susu sapi termasuk benda berwujud, benda cair. Soal yang keempat. Benny meniup balon hingga besar. Benda yang ada di dalam balon termasuk benda berwujud? Apakah kalian tahu jawabannya? Benda yang ada di dalam balon adalah benda berwujud gas. Pintar sekali. Kalian bisa menjawabnya dengan benar. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Ibu membeli sampo, kecap, dan roti. Dari ketiga benda tersebut, yang termasuk benda cair adalah? Tepat sekali. Dari ketiga benda yang dibeli oleh ibu, yang termasuk benda cair adalah sampo dan kecap. Dari kelima soal tadi, apakah jawaban kalian betul semua? Jika jawaban kalian betul semua, berarti kalian sudah paham betul tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Setelah melihat tayangan video tadi, Bu Guru dapat menyimpulkan bahwa di bumi ini kita dapat menemukan berbagai jenis benda yang berbeda. Di bumi ada 3 jenis wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiga benda ini sangat berbeda, baik bentuk maupun sifatnya. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Demikian penayangan video tentang